Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah yang pada kesempatan ini kita membahas langsung pada hadis yang ke-13, yaitu tentang dicuplik dari potongan isi daripada hadis ini. Jadi membahas tentang khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Hadis yang berisi di dalamnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Yang mana hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab sifat tentang ahli nar wa ahli jannah ya. Jadi sifat-sifat penduduk neraka dan penduduk surga. Hadis ini cukup panjang ya, sehingga kita akan membahas beberapa, jadi 3 slide di sini ya, kita bagi menjadi 3 paragraf. An Iyad ibn Himar al-Mujashi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbati. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halal. Bahwasanya semua harta yang aku berikan pada hambaku itu halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Ini yang kita sebutkan tadi yang merupakan judul daripada hadis ini. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Wa innahum atathum syayatinu fajtalathum an dinihim. Mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Setan mengharamkan yang aku halalkan pada mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku yang tidak aku turunkan kuasanya. Wa innallaha nadhara ila ahlil ardi. Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi lalu membenci mereka, baik itu Arab ataupun Ajam ya, non Arab, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wa qala, dan berikutnya Allah berfirman,
innama ba'atsuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika. Sesungguhnya aku mengutusmu, wahai Muhammad, untuk mengujimu, dan denganmu aku menguji. Wa anzaltu 'alaika kitaban, aku menurunkan kitab padamu, la yaghsiluhul ma', yang tidak basah, tidak dicuci oleh air, taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, engkau membacanya dalam keadaan tidur dan terjaga. Wa innallaha amarani an uharriqa Quraisyan, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membakar kaum Quraisy. Fakultu, maka aku berkata, Rabbi idzan yatlahu ra'si fayada'uhu khubzatan. Wahai Rabb, kalau begitu mereka akan memecahkan kepalaku, lalu mereka membiarkannya menjamur. Qala, lalu Allah berfirman, istakhrijhum kamastakhrajuka, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu. Waghzuhum nughzika, perangilah mereka, niscaya kami akan membantumu. Wa anfiq fasanunfiq alaik, berinfaklah, niscaya kami akan menggantinya. Wa ba'ath jaishan nab'ath khamsatan mithlahu, utuslah bala tentara atau pasukan, niscaya kami akan mengirim 5 kali lipat sepertinya, mendapat bantuan dari Allah Ta'ala. Wa qatil biman ata'aka man asaka, perangilah orang yang mendurhakaimu bersama orang yang menaatimu. Qala, beliau pun meneruskan, wa ahlul jannati salasatun, penghuni surga itu ada 3 jenisnya, 3 kualifikasinya, 3 kriterianya, yaitu dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, pemilik kekuasaan yang adil, dermawan, dan dia itu diberi petunjuk. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi bi kulli dzi qurba, seseorang yang berhati lunak kepada setiap kerabat. Wa muslimin, dan dia itu seorang yang muslim. Wa afifun muta'afifun du'ayal, dia ini adalah orang yang menjaga diri, menjaga kehormatannya, serta memiliki tanggungan. Dia punya banyak tanggungan, tapi dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian qala, beliau meneruskan, wa ahlun nari khamsatun, penduduk neraka itu ada 5, yaitu al-dhaif alladzi la zabara lahu alladzina hum fikum taba'an la yabtaghuna ahlan wala malan, orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan, yaitu para pengikut di tengah-tengah kalian, mereka tidak mencari keluarga dan juga harta. Yang kedua, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in taqqa illa khanahu, seseorang yang berkhianat. Jadi pengkhianat yang tidak samar baginya ketamakan, meski tidak jelas kecuali ia pasti mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga adalah warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhati'uka an ahlika wa malika, yaitu orang yang baik waktu pagi ataupun sore harinya selalu menipumu pada keluarga dan hartamu. Yang keempat, wa dzakara al-bukhla awil kadzib, yaitu seseorang yang memiliki sifat bakhil, medit, ya. Jadi dia seorang yang bakhil, kemudian juga ataupun dia bohong. Jadi mungkin di sini keraguan daripada perawi. Yang terakhir, wasyindir al-fahash, yaitu seorang yang
memiliki akhlak perangai yang buruk ataupun cabul. Walam yadkur Abu Ghassan fi hadithihi wa anfik fasa nunfik alaih. Ada riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Ghassan yang tidak menyebutkan kata-kata berinfaklah niscaya aku ganti. Ini adalah hadits yang sahih diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ya. Yang dalam hadits ini ada paling tidak ada 6 ya pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai hikmah dalam kehidupan ini. Saya tidak menyebutkan biografi daripada perawi ya, karena beliau ini agak kurang terkenal ya, dan susah mencari referensinya, yaitu ayat yang dari sebagian yang saya teliti, beliau ini adalah seorang sahabat yang tinggal di Basrah pada waktu ketika waktu-waktu yang sesudahnya ya, beliau tinggal di sana, dan ada beberapa sahabat yang mengambil hadis dari beliau ini. Pernah bertemu menjadi utusan, bertemu dengan Rasulullah SAW yang sebelumnya dia non-muslim, akhirnya masuk Islam ya. Jadi ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yang saya sebutkan di sini 6 saja ya. Hikmahnya insya Allah lebih banyak. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu asalnya halal, asalnya boleh. Yang kedua, manusia tercipta secara hanif sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga, setan menyesatkan manusia. Yang keempat, hidup adalah ujian dan perjuangan. Yang kelima, Allah mengganti infak. Yang keenam adalah kriteria penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala ini adalah hukumnya halal, hukumnya boleh. Sehingga ada sebuah kaidah dalam fikih yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk memilih ya segala sesuatunya, supaya kita bisa bersikap dengan tepat. Yang kaidah ini diambilkan dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini semuanya. Seluruh isi bumi ini adalah fasilitas untuk manusia. Tsumma stawa ila sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi dari kaidah inilah penggalan ayat yang pertama ini, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, inilah muncul kesimpulan dari para ulama, al-aslu fil asya' al-ibaha. Segala sesuatu dalam hal hubungan dengan muamalah duniawi itu hukumnya adalah mubah. Hatta ya'tiya dalilu 'alal hadr, sampai atau kecuali jika ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ini dalam bab muamalah hablum minan nas ya. Selama tidak ada larangannya maka jalan terus ya. Jadi kalau kita melakukan muamalah jenis tertentu, yang ditanyakan adalah mana larangannya. Selama tidak ada larangannya maka hukumnya boleh ya, mubah. Silahkan ya, selama belum ada larangannya. Misalnya jenis transaksi tertentu ya, berupa transaksi online, atau misalnya e-money, atau misalnya kaitannya dengan MLM misalnya, yang dulu ya sebelum era-era online itu sudah marak, nah, dan lain-lain, maka jangan buru-buru kita menghukumi haram ya. Pada dasarnya manusia boleh memanfaatkan semua yang diciptakan Allah di bumi, kecuali jika sudah ada dalil yang melarangnya. Jadi makhluk tidak punya hak untuk mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Kita memang harus berhati-hati ya
Tapi jangan sampai kita karena terlalu berhati-hati sehingga kita memberikan hukum haram kepada sesuatu yang halal. Karena kita bukan hakim. Kita ini sebagai manusia biasa, sementara hakim itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Jangan gampang kita menvonis sesuatu hukumnya haram, hukumnya sesat, hukumnya bid'ah misalnya ya. Ini bukan porsi kita. Kita adalah dai, nahnu du'at ya. Kita ini adalah para dai yang menyampaikan kebenaran. Walasna qudat, dan kita ini bukan hakim. Kalau hakim ini memvonis tugasnya ya. Dan itu adalah Allah dan Rasulnya. Adapun tentang masalah-masalah perbedaan pendapat ya, layaknya harus kita saling toleransi. Lawan daripada kaidah ini yang sebenarnya mengandung debatable ya dan perdebatan. Al-aslu fil ibadah al-hadr. Ini lawannya ya. Pada dasarnya dalam bab ibadah itu terlarang. Hatta yakuna dalil alal amr. Sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Nah, ini kaidah yang memang ada perbedaan pendapat ya. Pada dasarnya kalau dalam hubungan ibadah ya, hablum minallah, ketika kita ingin takur kepada Allah, yang ditanyakan perintahnya mana? Kalau tidak ada perintahnya, ya nanti dulu. Kita lebih cari yang aman, yang ada perintahnya, supaya tidak mengandung perdebatan ya, alal hadr. Yang ini didasarkan dari hadis yang sangat terkenal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada perintahnya, maka ini hukumnya tertolak. Yang akhir-akhir ini viral di media sosial, sehabis kedatangan Syekh dari Arab ya, Syekh Asim Al-Hakim itu, yang diantara isi ceramahnya beliau kan diantaranya mampir ke Malang juga ya. Yang salah satunya adalah bahwa beliau memberikan kritik ya, kepada kebiasaan orang-orang Indonesia, segala sesuatu diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Fatihah, sebelum berdoa, sebelum acara, dan macam-macam yang itu menurut beliau adalah bid'ah. Karena tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah ditunjukkan, dicontohkan oleh para sahabat ataupun para tabi'in. Ya, satu sisi memang sebagian setuju ya, tapi sebagian lain mengandung atau meradang lah ya, gelisah. Masa seperti itu ya. Dan bukan hanya itu, beliau juga mengkritik kebiasaan beberapa masjid yang memutar Al-Quran sebelum subuh ya. Ada surat Ar-Rahman, surat Al-Hujurat, ada tarhim ya, ada sholawat. Nah, itu juga dibid'ahkan. Nah, kemudian juga beliau pada saat satu acara itu disambut oleh panitia. Kan biasa ya, karena saking semangatnya. Marilah kita sambut kedatangan pemateri kita dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, itu beliau mengkritik. Nggak ada perintahnya, nggak ada sunnahnya. Itu bid'ah. Masjid ini tempat yang khusyuk, tak boleh teriak-teriak, tidak beradab, macam-macam lah ya. Panjenengan bisa mirsani sendiri di media sosial yang ramai. Jadi ini dalam hal bid'ah sangat panjang ya. Paling tidak ada dua kubu ya, yaitu kaum mudhayyikun, kaum ekstremis yang kaku, yang ekstrim ya dalam memahami bid'ah, yang sangat kaku, sehingga apapun yang tidak ada dalilnya dari Nabi kaitannya dengan ibadah, hukumnya tertolak semuanya. Jadi berdasarkan hadis yang saya baca, man amila amalan, siapa yang melakukan amal laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami dalam hal agama, fahuwa raddun, itu tertolak. Pokoknya kalau nggak ada dalilnya tertolak semuanya. Ada lagi kubu yang al-muwassi'un, kubu yang lebih luas, yang lebih moderat, yang lebih toleran dalam memahami teks tersebut ya. Kalaupun memang tidak ada dalil secara khusus, bisa diambil kesimpulan dari dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, misalnya dalam Al-Fatihah ini kan
merupakan salah satu daripada surat Al-Quran yang fadilahnya sangat besar ya, sangat banyak yang tidak kita ragukan. Dan isinya doa. Ketika kita membaca Al-Fatihah, maka dalam hadis dikatakan ada pembagian antara Allah dan antara hamba kita, antara kita ya. Jadi Allah langsung merespon dari doa-doa yang kita baca di surat Al-Fatihah ini. Dan itu para ulama yang wasi'un tadi bukan hanya menggunakan hadis tersebut di dalam sholat saja, tetapi bisa dikiaskan di luar sholat karena isinya, substansinya kan sama ya. Jadi substansinya bukan sholat atau di luar sholat, tapi substansinya kan pada saat membaca Al-Fatihah ini kan di dalamnya ada unsur doa. Nah, ini memang panjang ya pembahasannya, kita tidak dalam konteks itu, ini hanya sekedar untuk ilustrasi daripada lawan daripada kaidah ini. Sehingga segala sesuatu pertama kali yang harus kita sikapi ini bab ibadah atau bab muamalah, itu dulu ya. Ketika kita mendapatkan banyak pilihan dalam hidup ini, harus dipilah dulu. Ini masuk bab ibadah taqarrub ataukah bab muamalah hablum minan nas. Kalau bab muamalah, maka larangannya mana? Kalau dalam bab ibadah, perintahnya mana? Tadi dalam Al-Fatihah ini masuk mana? Ibadah atau muamalah? Kalau clear ibadah, oke. Terus mana perintahnya? Nah, ternyata ketika diruntut ada perintahnya walaupun tidak bersifat khusus ya. Bagi kaum mudhayyikun itu memiliki kaidah begini ya, supaya kita bisa memahami pola berpikir mereka. Ini disebutkan Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz ya, di kitab kecil yang di buku di lembaran akhir beliau mengatakan kriteria bid'ah itu adalah bahwa ketika syariat memerintahkan suatu ibadah yang sifatnya umum, kemudian manusia mengkhususkan dalam 4 hal, yaitu dalam hal waktunya, tempatnya, bilangannya, dan tata caranya, sifatnya, maka itu menjadi bid'ah. Ini pola berpikir kaum mudhayyikun tadi ya, kaum yang ekstrim tadi. Jadi kalau kita memahami seperti ini pola pikirnya, maka kita bisa memaklumi memang mereka seperti itu afiliasi dan pola pikirnya ya. Saya ulangi ya. Jadi kaidah bid'ah itu adalah ketika Islam syariat memerintahkan sesuatu ibadah taqarrub yang sifatnya umum, kemudian manusia membatasi dalam 4 hal tadi. Contohnya Al-Fatihah tadi kan umum ya sifatnya ya. Terus ada takhsis, pembatasan, tahdid, pembatasannya dalam 4 hal, yaitu dalam hal waktunya. Kenapa harus di awal acara misalnya? Kenapa harus sebelum doa misalnya? Kemudian tempatnya, dibaca kenapa harus di tempat tertentu. Nah, kemudian dalam hal bilangannya, kenapa harus dibaca 7 kali, bahkan ada yang 40 kali, ada yang 100 kali, bahkan 1000 kali. Terus tata caranya. Nah, kalau ada pembatasan ini berarti itu adalah kriteria bid'ah. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh kaum mudhayyikun tadi ya, yang mudah-mudahan ini bisa lebih menjadikan kita berwawasan dan memang seperti itu ya pola pikirnya, sehingga ya dimaklumi ini kaum-kaum yang tekstualis, mencikapi nusus atau teks secara dohirnya. Yang tersurat apa? Mereka tidak melihat kontekstualnya, tidak melihat substansinya. Padahal sebagian sahabat dulu melakukan jenis amalan tertentu yang tidak konsultasi dulu dengan Rasulullah. Ketika beliau habis sholat, bertanya, siapa tadi? Di antara kalian yang waktu i'tidal membaca doa yang tidak pernah aku ajarkan. Para sahabat kan takut ya. Takut, waduh dikira nanti mau diikop, dikasih sanksi atau apa ya. Maka ada salah satu sahabat yang memberanikan, saya Rasulullah, baca doa pada saat i'tidal yang tidak pernah diajarkan, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna yardahu. Itu ketahuilah, kata Rasulullah ya, bahwa dengan doamu itu
saya mendapatkan wahyu ada 12 malaikat di langit yang berebut untuk menuliskan doamu itu. Artinya kan ini apresiasi dari langit kepada doa sahabat ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kenapa sahabat ini tidak konsultasi dulu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya mau doa seperti ini dalam sholat, boleh nggak? Kenapa nggak bertanya begitu? Kalau seandainya Rasulullah tidak bertanya, beliau kan nggak mengaku juga ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu untuk kita ketahui ya, supaya kita tidak gampang ini ya. Kan di sini ya, kita tidak punya hak untuk mengharamkan ataupun menyesatkan ataupun membid'ahkan sesuatu yang diperbolehkan, yang hukumnya mubah. Walaupun ini memang dalam muamalah ya, tapi kalau kita balik tadi kan dalam bab ibadah, ya tetap saja harus berhati-hati, jangan sampai kita gampang memvonis orang lain yang seperti ini, seperti itu. Baik, ini di luar konteks kita, tapi mudah-mudahan saya pun mengingat supaya bisa menambah informasi wawasan kita semuanya dan kita lebih moderat ya. Jadi dalam berislam itu ada tiga golongan ya, yang satu mutasyaddid, yang keras ya, yang ekstrim. Kemudian ada golongan lawannya mutasahil, yang sangat mudah ya, golongan liberal gitu ya. Nah kita, khususnya saya pribadi, pilih tengah-tengah. Mutawasid itu moderat ya. Kita pilih pertengahan supaya ya tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri ya. Jadi karena itu tadi ada banyak dalil yang mungkin kita nggak tahu, orang lain tahu yang mengamalkannya, kita boleh bertanya kepadanya dan kita berhusnudzon kepada sesama kaum muslimin. Kata salah seorang penulis ya, jangan sampai kita menjadi panitia akhirat. Bilangnya gitu. Kok bisa ya? Panitia akhirat itu ya, panitia akhirat itu sok tahu ya, memvonis, wah ini boleh, ini tidak, ini sesat, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah. Seolah-olah kita yang hakimnya tadi ya, hakim yang memvonis tadi ya. Jangan sampai seperti itu ya. Allah alam, ini sekedar untuk ilustrasi ya dan sebagai wawasan kita ya. Kembali ke sini, bahwasanya manusia tercipta secara hanif. Apa itu hanif? Pengertian hanif dalam Al-Quran menurut bahasa ini, istilah hanif dari kata hanafa yang mempunyai arti cenderung dan jamaknya adalah hunafa yang berarti lurus atau betul. Jadi dalam bentuk lain berarti lurus. Hanif adalah orang yang beriman setia kepada Tuhannya. Sedangkan secara istilah, hanif itu adalah orang yang meninggalkan atau menjauhi kesalahan dan mengarahkan dirinya kepada petunjuk. Jadi dia lebih nyaman ya untuk menjauhi atau meninggalkan kesalahan dan mengarahkan dirinya kepada petunjuk. Kalau yang bersifat petunjuk, bersifat kebaikan, dia merasa nyaman. Tapi kalau yang tidak ada, yang maksudnya kaitannya dengan kesalahan, kemaksiatan, maka dia mendapatkan kegelisahan. Orang yang secara terus-menerus mengikuti kepercayaan yang benar, keyakinan yang benar, tanpa keinginan untuk berpaling pada dirinya. Kalau sudah mendapat nasihat, sudah mendapatkan informasi kebaikan, dia terus merasa nyaman dan ingin terus mengikutinya. Yang ketiga, seseorang yang cenderung menata perilakunya secara sempurna menurut Islam dan terus-menerus mempertahankannya secara teguh. Ketika dia sudah mendapat hidayah, yang dulunya masa-masa jahiliyah, tidak mengenal Islam, tidak mengenal hukum, sekarang sudah mengenal, maka dia pertahankan terus-menerus hidayah tersebut dengan bersyukur dan juga dengan terus menambah pengetahuan. Yang keempat, seseorang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, karena agama Ibrahim itu disebut juga Hanafiyah atau Hanifiyah. Ada hadis yang mengatakan, bu'istu bil hanafiyatis samha,
saya diutus kata Rasulullah dengan agama yang lurus serta agama yang toleran. Nah, ini kaitannya dengan yang saya sampaikan di depan ya. Jadi agama Islam ini agama yang lurus serta as-samha. Samha itu adalah toleran, lapang dada, tidak gampang memvonis-vonis tadi ya, tidak sangat ekstrim ketika tidak pada tempatnya. Kalau kita jelas-jelas berinteraksi ya dengan non-muslim yang apalagi kafir harbi ya, yang memusuhi ya, asyidda 'alal kufar, tetap ya kita bersikap keras kepada orang-orang kafir. Tapi kalau kita bersama orang-orang mukmin kan ruhama bainahum ya. Welas asih, lapang dada kepada sesama kaum muslimin. Coba tadi kita kembali sedikit ya. Yang kita, mohon maaf ya, yang kita bid'ah-bid'ahkan itu kafir apa muslim? Muslim toh. Harusnya sikap kita ruhama. Ruhama ya. Saling welas asih, toleransi, husnudon. Jangan asyidda, jangan salah kaprah. Kalau salah kaprah ini yang akhirnya, mohon maaf, ada salah kaprah, salah sikap ya. Pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Nah ini kan salah ya, salah paham atau salah kaprah ya. Pengajiannya walaupun mungkin ada pemikiran yang tidak ini ya, tidak cocok ya, kan bisa klarifikasi dulu ya, bisa dialog ya, tidak main paksa-paksa, dibubarkan dan lain-lain. Nah, sementara yang jelas-jelas mohon maaf kebaktian ya, yang jelas-jelas itu akidahnya berbeda malah dijaga. Nah, ini kan ya itu tadi ya, tidak tepat dalam mensikapi segala sesuatunya. Ada hadis riwayat ada disampaikan oleh Ibnu Jarir atau Bahri ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang tafsir surah Al-A'raf 172. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat memberikan komentar tentang ayat ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Qala, lalu beliau bersabda bahwasanya Allah Ta'ala akhadha min dhuhrihi, mengambil mereka dari sulbinya, sulbi Nabi Adam, kama yukhadu bil mushti minar ra'si, sebagaimana ketombe diambil dari rambut kepala dengan sisir. Faqala lahum, maka Allah mengambil sumpah perjanjian kepada mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua kita saat itu menjawab masih di alam ruh. Bala, betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Qalatil malaikah, maka para malaikat pun berkata, syahidna an yakulu, kami ikut bersaksi agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lupa terhadap perjanjian ini. Jadi kita dulu sudah bersaksi, malaikat pun juga ikut menyaksikan syahadat kita yang dulu kita masih di alam roh, masih belum ingat ya, belum sadar. Kita sudah bersyahadat rububiyatullah. Kita bersaksi Allah adalah Rabb kita yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan kita. Tetapi karena faktor lingkungan, maka pada hari kiamat kita mengatakan lupa terhadap perjanjian ini. Jadi sebenarnya ya, kita ini diciptakan dalam keadaan hanif yang lurus, berpegang teguh pada Islam. Manusia diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama yang hanif. Sebagaimana di surat Ar-Rum ayat ke-30, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi sebenarnya kita di atas fitrah agama tauhid, tetapi karena dilahirkannya manusia dari orang tua
ibu dan bapak yang beragama beda-beda, maka akhirnya menjadi seperti ini ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi anak yang lahir itu di atas fitrah, di atas Islam, di atas syahadat tauhid tadi. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, bapak ibunya, ini bisa orang tua kandungnya, bisa lingkungannya, bisa sekolahnya, bisa tetangganya, bisa kawan-kawannya, yang merubah fitrahnya menjadi apa? Yuhawidanihi, menjadi Nasrani, au yunassiranihi, menjadi Yahudi, maaf ya. Yuhawidani menjadi Yahudi, au yunassirani menjadi Nasrani, au yumajisanihi menjadi Majusi. Merubah dia dari kondisi muslim menjadi non-muslim. Atau Sahih Bukhari Muslim ini. Jadi inilah faktor-faktor lingkungan yang merubah manusia dari akidah yang lurus, akidah Islam, akidah tauhid, menjadi akidah yang non-muslim ini. Yang sebenarnya kalau kita kembali ya, kalau kita Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah. Fitrah yang seperti ini, ada juga makna al-fitr yang lain, kembali berbuka ya, kembali iftar setelah sebelumnya 1 bulan kita puasa, maka Idul Fitr kembali berbuka lagi, kembali sarapan lagi ya, waktu paginya, sehingga disunahkan sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid, ke musola untuk sholat, disunahkan membatalkan dulu minum atau makan kurma, atau kalau mau sarapan juga boleh, supaya menunjukkan syiarnya kita boleh pada pagi ini sudah halal, kembali kepada fitrah, kembali kepada iftar. Berikutnya yang ketiga adalah, nah ini agak panjang, setan menyesatkan manusia. Jadi setan inilah ijtalatuhum syayatin ya, manusia itu disesatkan oleh setan. Sebagaimana yang diabadikan Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala, iblis menjawab, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, telah memvonisku pasti masuk neraka, maka aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dari agama Islam, menyesatkan mereka semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti, di sini ada lam taukid, ada nun taukid di akhirnya, pasti benar-benar aku akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ibnu Abbas mengatakan syakirin adalah mukminin. Engkau mendapati banyak di antara mereka yang tidak beriman. Jadi inilah proklamasi ataupun deklarasi dari setan iblis setelah dikeluarkan dari surga karena tidak mau taat kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Maka saat itulah iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya dia bertekad untuk menyesatkan anak manusia. Dia tidak mau masuk neraka sendirian, minta atau mencari teman. Nah, mereka golongan setan ya, iblis ini menyesatkan manusia dari segala penjuru, dari depan, belakang, kanan, kiri ya. Yang menurut para mufassir, di antaranya Ibnu Abbas mengatakan iblis mendatangi dari arah depan, itu maksudnya adalah dari masalah dunianya ya. Jadi dia melihat orientasinya duniawi terus dalam kehidupan. Pertimbangannya dunia terus, materi terus. Wa min khalfihim, dari arah belakang, itu maksudnya lupa terhadap akhirat, lupa terhadap tujuan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang dimaksud wa an aymanihim, sebelah kanan, adalah tentang amal-amal baiknya. Ya, dia lupa, malas-malasan ibadah. Kalaupun dia ibadah maka dibarengi dengan sifat riya,
ujub dan lain-lainnya, sehingga tertolak. Wa an syama'ilihim, dari arah kirinya dia selalu ingat kemaksiatannya. Jadi selalu melakukan dosa terus, ya. Ingin melakukan dosa terus. Nah, di 4 penjuru ini yang tidak disebutkan adalah dari arah atas dan bawah. Kata Ibnu Abbas, kenapa tidak dari atas? Karena supaya manusia tidak terhalang dari rahmat Allah, sehingga masih ada peluang bagi kita untuk berdoa, menengadahkan tangan kita ke langit sana, langit kan atas, untuk minta supaya Allah melindungi kita. Dan ada kesempatan kita untuk sujud ke bumi, ke arah bawah, kita juga berdoa, yang dengan itulah mudah-mudahan kita tidak diganggu oleh setan ini. Jadi 2 arah itu, atas dan bawah, yang ada peluang untuk selalu kita memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Alamul Jin wa Syayatin, halaman 47-53, ini setan ini memiliki program atau target yang jelas dan terukur dalam menyesatkan manusia. Karena setan sejak awal telah berkomitmen hanya satu tujuan, yaitu penyesatan. Jadi ada program jangka panjang, al-hadaful ba'id, ada program jangka pendek, al-hadaful qarib. Jadi bukan hanya kita manusia yang punya visi misi, ya. Ternyata setan punya visi misi, ya. Visinya kan program jangka panjang ini, ya. Misinya program jangka pendek ini. Hati-hati dengan ini. Apa program jangka panjangnya? Ini penyesatan. Targetnya adalah menjadikan manusia masuk neraka semuanya. Tidak seorang pun oleh setan diizinkan masuk surga. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada para golongannya, para loyalisnya, supaya mereka menjadi penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Asy-Syaukani berkata, setan mengajak semua kelompok dan pengikutnya agar selalu taat kepadanya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Dengan tujuan akhirnya adalah semua manusia menjadi penghuni neraka yang selalu apinya menyala-nyala. Kemudian program jangka pendeknya, al-hadaful qarib atau misinya ini adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Iqa'ul ibadi fi syirki wal kufr. Hal ini dilakukan dengan cara mengajak semua manusia untuk menyembah kepada selain Allah dan kufur terhadap syariatnya. Sebagaimana yang diilustrasikan dalam surah Al-Hasyr ayat 16, kamatsali syaitan idz qala lil-insani kfur. Bujukan orang-orang munafik itu mirip seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah. Falamma kafara, ketika manusia sudah kafir, qala inni bari'um minka. Aku terbebas, ya, tidak mau bertanggung jawab. Aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Ini perkataan orang-orang munafik yang mirip seperti perkataan setan. Jadi ada kias ataupun tasbih di sini, ya. Jadi tujuan poin yang pertama adalah menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua adalah menjatuhkan ke dalam dosa dan maksiat. Idza lam yastati takfirahum, kalau setan tidak mampu menjadikan kita kafir, fayuqi'uhum fil dzunub, maka menjatuhkan kita dalam dosa-dosa. Wujudnya adalah dengan menanamkan permusuhan dan kebencian dalam barisan mereka. Sebagaimana dalam hadis Sunan Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad yang hasan sebagai berikut, ala inna syaitana qad ayyisa an yu'bada fi baladikum hadza abada walakin sayakunu lahu ta'atun fi ba'di ma tahtakiruna min a'malikum fayarda biha. Ketahuilah setan itu telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya, tetapi ia akan mendapatkan ketaatan pada sebagian amal perbuatan yang kalian anggap sepele, sehingga setan puas dengannya. Dalam Sunan Tirmidzi ada tambahan lafaz walakin fit tahrish bainahum, tetapi ia mengadu domba di antara mereka.
Maksudnya dengan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan lebih tegas lagi di surah Al-Maidah 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan ini hanya menginginkan kepada kalian kebencian, permusuhan, khususnya fil khamri wal maisir, dalam masalah khamr dan perjudian. Penulis ini memberikan catatan, Dr. Sulaiman Al-Ashqar ini, bahwa setiap ibadah yang dicintai oleh Allah pasti dibenci oleh syaitan. Dan setiap kemaksiatan yang dibenci oleh Allah, hal itu pasti dibenci oleh syaitan. Jadi inilah ya yang harus kita waspadai, jangan sampai kita jatuh dalam dosa kemaksiatan yang diantaranya ini adalah ada ukhuwah yang rusak di antara kaum muslimin, timbulnya perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Yang ketiga adalah menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Satuhu al-ibadah atau atillah. Setan tidak memberikan sedikit pun ruang, gerak atau jalan bagi hambanya, hamba Allah, untuk berbuat kebaikan. Ia selalu hadir di setiap kesempatan atau jalan kebaikan dan memalingkannya kepada keburukan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nasai dan dengan sanad yang sahih, syaitan selalu mengintai anak Adam di setiap jalannya, baik di jalan Islam, hijrah dan jihad, yang akhirnya hamba Allah itu tetap melakukan jihad fisabilillah, jihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan syahid, masuk surga ya. Jadi sebelum perang ragu-ragu, ingat ya, ketika di medan perang ingat istrinya, ingat anaknya, ingat hartanya, sehingga ingin lari dari medan perang. Tapi insya Allah kalau dia ikhlaskan niat karena Allah, maka mati syahid insya Allah ya. Yang keempat adalah merusak amal ketaatan. Jadi kalau sudah memaksakan diri kita, sudah bisa melakukan ibadah, maka syaitan terus menghalangi kita, sehingga ibadah amal yang sudah kita lakukan ujung-ujungnya tidak berpahala, ganjarannya nol, tidak mendapatkan imbalan daripada amal ibadah yang sudah kita lakukan. Ada ilustrasi seorang sahabat yang mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sering diganggu syaitan dalam sholat sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya, rakaatnya lupa, ya, ngelamun ingat dengan yang lain-lain ya. Nah, jadi kalau mencari sesuatu dulu sebelum sholat lupa, tapi ketika takbir, ketika ruku, oh iya, dompetnya tadi ditaruh di bawah bantal misalnya ya, HP-nya tadi di atas meja, baru ingat dalam sholat ya. Wah, itulah ya. Maka di sini caranya adalah kata Rasulullah, dzalika syaitan, itu syaitan yang mengganggu, namanya khanzab atau khinzab, diganggu syaitan ini. Maka caranya adalah meludah sedikit ya, ke arah kiri 3 kali ya. Meludahnya kecil saja, jangan sampai nanti karpetnya kotor, karpet masjid kotor nih atau rumah kotor. Jadi ya, seolah-olah ya, simulasi saja ya. Jadi ketika sahabat ini melakukan resep seperti itu, godaannya hilang ya. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Berikutnya, hidup adalah ujian dan perjuangan ya. Tadi disebutkan Allah menurunkan Rasulnya untuk menguji kepada Rasul tersebut, dan Rasul adalah ujian bagi kita semuanya ya. Dunia ini tempat ujian, hanya yang tangguh yang akan lolos uji. Hidup ini isinya perjuangan semua. Berjuang dalam ketaatan kepada Allah, mujahadah fi taatillah. Berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Mujahadah melawan syaitan. Belum sempurna iman seseorang hingga hawa nafsunya diselaraskan dengan agama yang Rasulullah bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seseorang kalian kecuali dia menyelaraskan keinginannya dengan syariat Islam ini. Jadi inilah ya, peringatan untuk kita semuanya, hidup adalah ujian dan perjuangan.
Yang kelima, Allah pasti mengganti infak kita seberapapun ya. Allah sudah mendeklarasikan dalam surat Saba 39. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah pasti Dialah adalah zat pemberi rezeki yang terbaik. Ada nasihat ya dari Ustadz Budi Azhari, beliau ini adik kelas kami dulu. Harta yang mulia tidak selalu uang. Allah yang akan mengganti infak kita. Mengganti itu jangan selalu dipikirkan lagi. Kenapa? Karena terkadang harta yang paling mulia bukan uang. Terkadang kita memerlukan kesehatan. Begitu sakit orang tahu betapa mahalnya harta yang satu ini. Seberapa banyak harta yang kita miliki, kalau sakit ya nggak bisa kita nikmati. Tidak bisa minum minuman yang manis, ya. Tidak bisa makan gulai, makan sate ya, karena nanti kolesterolnya meningkat. Tidak bisa nanti ya, pokoknya dengan sakit ini harta yang walaupun banyak susah ya untuk kita nikmati. Maka harta itu rizki ya, tidak melulu berupa uang. Ada yang lainnya yang justru diganti oleh Allah Ta'ala yang mungkin lebih bernilai. Yang terakhir, kriteria penduduk surga dan neraka. Masing-masing ini Allah telah menyampaikan ya lewat Rasulnya. Dalam hadis ini kriteria penduduk surga ada 3 kualifikasinya, yaitu pemilik kekuasaan yang adil, dermawan dan muwafaq. Dia diberi petunjuk melakukan sesuatu dengan petunjuk ilham dari Allah Ta'ala. Yang kedua, seorang yang berbelas kasih, berhati lunak kepada setiap kerabat. Jadi welas asih tadi, ruhama, yang selalu berhusnudon kepada kaum muslimin. Yang ketiga, orang muslim yang sangat menjaga diri dan memiliki, walaupun dia memiliki tanggungan. Jadi walaupun dia punya tanggungan yang banyak, tetapi dia selalu menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Kadang-kadang misalnya mohon maaf ada pengemis-pengemis ya di lampu-lampu merah, bisa jadi yang ini ya pengemis ini lebih kaya daripada yang mengasih ya, yang memberi ya. Rumahnya misalnya di pojok desa Pantai Selatan tingkat, sementara yang ngasih biasa-biasa saja, karena bisa saja pendapatannya puluhan juta. Tinggal dihitung saja ya. Ada dulu pernah di Jawa Barat ada program para pengemis dijadikan sebagai tukang sapu, dibayar oleh APBD, nggak mau karena gajinya berapa? 1 juta atau berapa? Wah, pendapatannya dari ngemis jauh ya, mungkin 5 kali lipat daripada gajinya itu ya. Jadi nggak mau. Kalau nyapu kan perlu tenaga, kalau ngemis kan hanya butuh muka tembok saja ya. Ya butuh itu saja ya. Kalau dipakai masker kan juga nggak kelihatan orangnya. Ya itulah ya, Allah alam. Yang terakhir ya, kriteria penduduk neraka ini lebih banyak ya. Penduduk surga 3, penduduk neraka 5 ini, walaupun bisa dilengkapi dari hadis yang lainnya ya. Yang satu, orang lemah yang tidak memiliki kekuatan, yaitu para pengikut di tengah-tengah kalian, mereka tidak mencari keluarga dan juga harta. Artinya, ya mereka ini tidak punya potensi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Jadi dia tidak berdaya, tidak punya potensi, tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kontribusi lah ya, untuk umat Islam. Yang kedua, pengkhianat yang tidak samar baginya ketamakan meski tidak jelas, kecuali ia pasti mengkhianatinya. Mengkhianati orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Pejabat yang telah dipilih oleh rakyat ternyata berkhianat, menyerahkan aset negara kepada asing. Nah, ini bahaya ya. Jadi berat ya, hisabnya berat ya. Yang ketiga, orang yang di pagi hari dan di sore harinya selalu menipumu pada keluarga dan hartamu. Yang keempat, kebakhilan atau kedustaan. Jadi dia punya sifat bakhil atau suka bohong ya.
Yang kelima, dia berperangai buruk atau cabul. Jadi orientasinya itu sesuatu yang maksiat saja, segala sesuatu yang terkait dengan kemaksiatan saja. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala sehingga tidak termasuk di antara 5 kriteria ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk pada kriteria ahlul jannah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan daripada hadis qudsi ini. Semoga bisa menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, dan menambah komitmen kita kepada agama kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.